pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, salam berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya bersemangat menyampaikan firman Tuhan ini, walaupun ini berkenaan dengan Yesus yang mati di kayu salib. Saudara sekalian, nubuat apapun, sekecil apapun, dalam firman Tuhan itu digenapi dengan titik komanya tidak berubah. Oleh sebab itu hari ini, mari kita lebih berpegang lagi kepada janji-janji Tuhan, karena kalau Tuhan sudah berjanji, itu akan nanti digenapi tepat persis seperti yang firman Tuhan katakan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang kami dengar sebentar. Engkau menolong semua pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini untuk mulai menyadari bahwa semua janji Tuhan akan digenapi tepat seperti yang Engkau katakan bagi hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Markus. Ya. Markus pasal 15 ayat 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Amin. Mengapa ini begitu penting, saudara sekalian? Oleh karena ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan kepada Nabi Yesaya. Itu berapa ratus tahun? 700 tahun sebelum Yesus disalibkan. Mari saya ingin bacakan untuk kita semua dari Yesaya 53 ayat yang ke-9. Ya. Yesaya 53, ini nubuat tentang penderitaan Kristus. 53:9, demikian bunyi firman Tuhan. Dengar baik apa yang saya baca ini. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya
ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Saudara dengar? Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Saudara pemirsa, pada waktu Yesus disalibkan itu, dihukum mati, dia disebut sebagai narapidana yang divonis mati. Tidak ada bedanya dengan penyamun yang di kiri dan di kanannya. Saudara sekalian, kenapa kok Yesus mesti disalibkan di tengah-tengah? Ini yang mengherankan kita. Mengapa? Pengenapan dari nubuat dari Nabi Yesaya 700 tahun sebelumnya. Oleh sebab itu saya ingin ingatkan kita semua hari ini, bila engkau sudah terima firman Tuhan, prinsip kita seperti ini. Terima firman Tuhan, baca atau dengarkan firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, taati firman Tuhan, maka itu akan berbuah mujizat. Dan mujizatnya sama persis dengan yang engkau percayai dari ayat firman Tuhan itu atau suara Tuhan yang bicara kepadamu. Ya, tadi saya sudah katakan, di mata para prajurit Romawi itu, Tuhan Yesus adalah penjahat. Sama saja dengan dua penyamun itu, tapi kok disalibkannya persis di tengah-tengah. Dan dua penyamun itu tidak ditulis di atas kepalanya apa yang menyebabkan mereka disalibkan. Heran ya? Coba saudara bayangkan. Tapi di kepala Yesus ditulis. Itu yang sering kita dengar tulisannya INRI ya. Itu Yesus Nazarenus Rex Judeae. Rex itu raja. Ya, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ya. Dan itu tulis dalam 3 bahasa saudara sekalian. Yaitu bahasa Ibrani, bahasa Yunani, itu bahasa sehari-hari waktu itu, dan bahasa Latin. Itu bahasanya Pontius Pilatus. Jadi sudah bisa bayangkanlah saudara sekalian. Saya sungguh bergetar hati saya ketika saya membaca firman Tuhan ini. Ya. Bukan hanya karena Yesus mati di kayu salib ganti saya, tetapi nubuatan firman Tuhan sampai hal yang terkecil sekalipun terjadi. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, saya tahu ini belum mati yang dua itu. Ya. Penjahat 2 orang itu di kiri kanan. Kakinya dipatahkan supaya mereka mati. Tetapi Yesus apa? Tidak. Rusuknya ditombak oleh prajurit Romawi, kemudian keluar air dan darah. Menunjukkan apa? Itu di Golgota darah Kristus tumpah menyucikan dosa di hatiku, di lambungku. Kalau itu lambung, saudara sekalian, itu menyangkut sikap serakah kita, sikap tamak kita ditebus oleh Tuhan Yesus. Tapi kalau itu menyangkut hati, ya hati yang apa? Iri hati, ya dengki, dan cemburu. Apalagi yang di hati kita yang harus ditebus oleh darah Yesus, apa itu? Akar pahit, luka batin, dan dendam. Tepat seperti yang saudara saya butuhkan. Itu yang Tuhan berikan kepada kita melalui kematian Yesus di kayu salib. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita sekali lagi, ya, kalau sudah pegang firman Tuhan, saya pegang firman Tuhan. Ya, tahun ini luar biasa saudara sekalian. Januari kemarin saya terima firman Tuhan yang mengatakan supaya saya memperhitungkan setiap hari, menghitung hari-hari saya supaya saya beroleh hati yang bijaksana. Memang ada begitu banyak berkat Tuhan yang luar biasa, kemuliaan yang Tuhan berikan kepada saya sesuai benar dengan firman Tuhan yang Ia berikan kepada saya pada awal tahun. Oleh sebab itu, pegang teguh janji Tuhan, percaya kepada janji Tuhan, nanti engkau akan terkejut melihat nubuatan dari firman Tuhan itu akan terjadi tepat seperti yang Ia katakan.
Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan, kalau Engkau sudah menyatakan sesuatu dan janjimu kepada kami, itu akan ditepati tepat titik komanya, seperti yang Engkau katakan kepada saya atau kepada semua saudara pemirsa yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.